going wild in our universe. Oke, baik. Jadi kalau untuk kerukunan itu sebenarnya kalau Indonesia sudah cukup tinggi ya. Kan kita juga bisa memiliki lima agama. Nah, tapi mungkin ada beberapa kejadian yang tidak mencerminkan ada kerukunan agama. Kalau untuk kondisi agama saya dengan kerukunan, mungkin sudah cukup baik ya dengan agama lain. Mungkin ada beberapa sedikit kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak dilakukan, yaitu sebenarnya tidak mengurangi atau melakukan Baik, kalau khususnya agama saya sendiri, agama Buddha, menurut saya hubungan di Indonesia dengan agama lain itu sudah sangat baik, karena di akhir ini saya tidak menemukan ada yang konflik agama Buddha dengan agama lain. Menurut saya hubungan umat beragama Indonesia ini masih kurang ya, karena masih banyak kayak isu-isu yang terjadi di negara kita ini. Lalu kalau kerukunan di agama Katolik itu, saya belum bisa mengatakan bahwa di Katolik itu rukun, karena di agama Katolik masih banyak keegoisan akan suatu umat dengan umat lainnya. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Kondisi keagamaan umat beragama di Indonesia cukup dinamis. Untuk agama saya di Indonesia sepertinya cukup dunia, karena tidak pernah terdengar ada isu-isu tentang ini. Kalau dari saya, untuk suatu negara yang punya berbagai agama, Indonesia sudah cukup baik dalam menjaga kerukunan beragama. Meskipun saat ini masih ada isu-isu yang dapat membuat ketidakrukunan antar agama ini. Nah, kalau dari sisi agama saya sudah cukup rukun dengan agama lain, karena saya tidak melihat ada konflik dengan agama lain. Kalau di dalam agama saya diajarkan itu bagaimana caranya kita untuk agama gitu. Jadi jangan pernah mengganggu agama orang lain, jangan pernah ikut campur urusan agama orang lain, dan jangan pernah juga mengganggu kegiatan mereka atau yang dibesarkan mereka. Kalau dari agama saya sendiri, ajaran yang diajarkan yaitu kita harus saling mengasihi sesama manusia walaupun berbeda agama, karena tidak ada tolak ukur untuk berbuat kebaikan kepada manusia sesama manusia. Kalau di agama Katolik itu sama kayak teman-teman kita, bahwa kita itu kayak harus saling mengasihi, bagus saling tolong menolong, nggak memandang agama lainnya. Kalau dalam kita manusia adalah makhluk sosial, dan kita melakukan orang lain di perjalanan hidup. Manusia itu terdiri dari berbagai agama, ras, dan bahasa. Dan tentu saja besar beragam dari perbedaan ini merupakan pendidikan keseharian yang merupakan Tuhan dan nama muncul yang berarti perbedaan ini merupakan anugerah dari kita. Kalau dalam agama Islam Protestan, kerukunan diajarkan didasarkan dengan kasih. Jadi orang dalam agama Kristen diajarkan untuk terus saling menghargai, menghormati, dan tidak untuk saling membenci. Kalau dalam agama saya, peran agama itu sebenarnya cukup penting dalam kerukunan, karena disinilah agama itu menunjukkan peran pentingnya bagaimana agama tersebut mengajarkan para umatnya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau menurut saya, agama itu memiliki peran yang sangat penting, karena di agama itulah yang akan mengajarkan kita berbuat kebaikan, mengasihi sesama, dan bisa mentoleransi setiap umat beragama. Kalau menurut saya tidak saling menyalahkan dan menjadikan agama apa yang mereka anggap seperti itu. Kalau menurut saya, kita sebagai manusia harus menempatkan diri sebagai manusia yang baik, yang mampu membina diri dan mengawas diri, dan juga menghadap
sesama agama. Bagi saya, peran agama cukup penting untuk terus menyadarkan kita akan pentingnya menanamkan kasih kepada sesama kita. Menurut saya skala dari 10 sampai 100 mungkin sekitar 80 ya. Kenapa saya kasih 80? Karena untuk kerukunan umat beragama di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, tapi terkadang ada seperti yang saya bilang tadi, ada kejadian-kejadian yang harusnya tidak terjadi, mana itu dapat membuat kerukunan umat beragama itu menjadi tidak baik lagi. Kalau menurut saya, dari skala 1 sampai 100, menurut saya dukungan umat beragama di Indonesia itu soalnya itu 80 juga, karena sejauh ini menurut saya hubungan antar umat beragama itu sudah sangat baik. Namun kembali lagi kepada manusia tersebut, mungkin ada sesuatu hal kecil yang terjadi kadang yang membuat orang menilai bahwa hubungan agama di Indonesia itu kalau menurut saya mungkin sekitar 75% sih, karena masih banyak isu yang terjadi, apalagi kalau kita lihat komentar-komentar netizen di sosial media itu seakan mereka belum mengerti apa itu saling menghargai sih. Kalau misalnya karena saya melihat kemudian di Indonesia ini sudah cukup baik, mereka juga sudah mulai mampu memberikan pelindungan kepada seluruh rakyatnya untuk memilih dan mengatur agama mereka masing-masing. Walaupun terkadang masih ada isu-isu yang menyebabkan. Menurut saya, skala kerukunan di Indonesia itu masih belum lumayan. Karena saat ini masih ada isu-isu seperti menolakkan pembangunan rumah ibadah atau ada tindakan yang dapat mensupport atau advokasi di media sosial. Menurut saya, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita jangan mengikut campuri urusan agama orang lain, urusan agama lain. Jadi ketika mereka ibadah juga kita jangan ganggu. Ketika mereka ingin membangun rumah ibadah, ya kita jangan ganggu atau larang, karena itu mereka memiliki hak juga di negara Indonesia. Jadi uruslah agama kita masing-masing dan jangan mencampuri urusan agama orang lain. Kalau menurut saya, cara yang paling penting yaitu selalu membuat perbaikan pada sesama manusia yang dinilai dari apapun agamanya. Dan saya setuju dengan pendapat tadi, apabila ada yang agama lain yang sedang beribadah ataupun pembangunan rumah ibadah, ya izinkan saja mereka, karena itu tidak akan mengganggu aktivitas kita saat ini. Kalau menurut saya sama sih seperti yang kata teman-teman kita, bahwa kita itu harus biarkan mereka melakukan aktivitas keagamaan mereka. Kalau menurut saya ada 3 poin penting yang harus kita lakukan di diri masing-masing. Pertama itu kita harus punya rasa menghargai toleransi dan tegang rasa. Yang kedua itu kita tidak boleh memaksa manusia lain orang lain untuk mengikuti atau menganut suatu agama tertentu. Dan yang ketiga adalah kita sebagai beragama harus beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dari saya, menurut saya, antar umat beragama harus memiliki kesadaran akan indahnya dan harmonisnya kehidupan apabila setiap umat agama memiliki sifat yang cinta dan baik. Karena dari sanalah akan terciptanya keharmonisan dalam menjalankan kewajiban agama masing-masing.